Maka tugas kita, saudara-saudara sekalian, kita harus meningkatkan popularitas. Kita harus meningkatkan keterkenalan. Kita harus meningkatkan angka bagaimana Partai Gerakan Rakyat diketahui oleh rakyat. Ini PR kita. Pertanyaannya adalah bagaimana agar partai kita bisa dikenal. Nah, partai IPOK. Nah, jaringan ini jaringan formal kita ada pada struktur. Tentunya kita masing-masing memiliki jaringan. Ada jaringan kekerabatan, ada jaringan pertemanan, ada jaringan keluarga. Mungkin ada jaringan sepekerjaan, mungkin ada jaringan waktu kawan kita di kampus. Jadikan itu sebagai potensi jaringan bahwa bagaimana agar informasi gerakan rakyat ini sampai kepada mereka. Kita mempush atau mendorong keterkenalan Partai Gerakan Rakyat 3 kali lipat, 4 kali lipat, sama dengan kita menaikkan elektabilitas juga 3 kali lipat, 4 kali lipat. Maka saudara-saudara, belum menyampaikan apa yang menjadi keunggulan-keunggulan partai ini diketahui saja, itu sudah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk semua rekan-rekan media yang sudah hadir. Hari ini kami menggelar konferensi pers di kantor DPP Gerakan Rakyat Rabu 13 Mei 2026 untuk menyampaikan perkembangan terkini mengenai proses pendirian Partai Gerakan Rakyat. Pertama, Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Gerakan Rakyat yang diselenggarakan pada 18 Januari 2026 yang lalu telah secara bulat memutuskan bahwa Gerakan Rakyat setuju dan sepakat untuk mendirikan Partai Gerakan Rakyat. Rakernas 1 2026 tersebut juga mengangkat Bung Sarin Hamid, SH.MH sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat dengan tugas utama membangun struktur partai untuk memenuhi segala persyaratan pendaftaran partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, hingga hari ini, Rabu 13 Mei 2026 atau tepat 5 bulan sejak keputusan Rapat Kerja Nasional tersebut, perkembangan pemenuhan persyaratan administrasi Partai Gerakan Rakyat adalah sebagai berikut. 13 DPW telah menerima surat keputusan terdaftar atau SKT dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi. 11 DPW telah dinyatakan berkas lengkap dan saat ini menunggu penerbitan SKT Kanwil Hukum dan HAM Provinsi. Sementara, 14 DPW lainnya masih dalam tahap perbaikan atau proses pemenuhan syarat. Dan ditargetkan dalam bulan Mei 2026 ini seluruhnya akan mencapai status memenuhi syarat. Dengan perkembangan yang positif tersebut, selain merasa semakin optimis, Gerakan Rakyat menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga proses ini dapat berjalan dengan baik. Dimulai dari pemerintah daerah, baik pemerintah daerah maupun kelurahan di seluruh Indonesia, yang telah menerbitkan surat domisili bagi kantor-kantor Partai Gerakan Rakyat. Lalu kepada seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol, kabupaten kota yang telah menerbitkan surat keterangan keberadaan Partai Gerakan Rakyat. Selanjutnya, kepada seluruh kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang telah melaksanakan pelayanan dengan objektif, dengan transparan, dan dengan menjunjung tinggi norma serta aturan yang berlaku. Dan terutama untuk seluruh pimpinan DPW, DPD, dan DPC, beserta seluruh kader dan relawan yang telah bekerja amat keras dengan semangat gotong royongnya. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya. Sementara, bagi yang masih melakukan perbaikan, kami sampaikan doa dan dukungan penuh agar segera dapat menyelesaikan seluruh persyaratan. Yang juga penting, kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat biasa dan para pemuda, terima kasih atas dukungan, antusiasme, dan doa yang terus mengalir pada Gerakan Rakyat. Perlu selalu kita ingat bahwa Partai Gerakan Rakyat lahir dari rakyat biasa dan anak-anak muda pemberani. Karena itu, partai ini juga akan selalu berkomitmen memperjuangkan nasib rakyat biasa dan masa depan generasi muda Indonesia. Demikian pernyataan pers ini kami sampaikan. Teruslah bergerak, teruslah bersatu, dan teruslah bersyukur. Dengan gotong royong, mari kita bangun Indonesia sama-sama. Saya juru bicara Gerakan Rakyat, Sarai, mewakili tim administrasi partai, Reni, Farhan, Bila, Erlangga, Ali, dan Yuda, kami pamit undur diri. Salam. Dan Ibu Bapak sekalian, yang keempat adalah sudah harus mulai menggalang kekuatan-kekuatan muda. Anak-anak muda pemberani ini banyak sekali yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita. Anak-anak muda yang memiliki kesadaran membangun bangsa, anak-anak muda yang menjadi bagian dari harapan bangsa. Anak-anak muda ini harus menjadi bagian penting dari Gerakan Rakyat. Ibu Bapak lihat tadi, dari acara kita mulai sampai dengan perayaan 35.000 anggota, Ibu Bapak berkoordinasi secara administrasi, semua di Dewan Pimpinan Pusat ini dikelola oleh anak-anak muda hebat yang membaktikan diri kepada organisasi secara penuh. Ini harus kita bangun. Partai kita ini lahir dari rakyat biasa. Rakyat biasa berkumpul di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2026
dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kemudian bersepakat bahwa kita harus membangun partai politik. Syahrir, Muhammad Natsir, Buya Hamka, Tan Malaka menunjukkan bangsa ini bisa maju tanpa kehilangan akal sehat dan tanpa kehilangan nurani. Maka ketika hari ini saya berbicara di Padang, ini bukan sekedar sambutan, tapi usaha menyambungkan kembali dengan amanat pemikiran orang-orang Minangkabau yang disumbangkan untuk Republik Indonesia. Dan ini akan dibahas tentang bagaimana sumbangan itu kaitannya dengan kondisi sekarang. Ibu sekalian, hari ini setahun sudah rakyat memberi kesempatan kepada pemerintahan baru yang sekarang sedang bertugas. Selama 1 tahun kita beri waktu, kita tidak langsung menghakimi. Itulah etika berdemokrasi, bahwa pemerintah baru dikasih kesempatan untuk bekerja. Nah, kalau 5 tahun itu 100%, maka 1 tahun itu adalah 20%. Pertanyaannya sederhana, setelah berjalan 20% ini, apakah janji-janji besar itu paling tidak terasa sudah 20% di lapangan? Janji soal jutaan lapangan kerja, jutaan rumah rakyat, ratusan fakultas kedokteran baru, apakah sudah mulai kelihatan bentuknya di kabupaten, di nagari, di pasar, di rumah-rumah warga? Ini bukan pertanyaan sinis, ini adalah pertanyaan wajar dari rakyat kepada pemerintah. Kalau jawabnya seperti tadi belum terasa, itu artinya bukan rakyat yang salah bertanya, tapi pemerintah yang harus memperjelas arah. Koreksi bukanlah permusuhan, justru koreksi adalah cara rakyat menjaga agar mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah tidak melenceng dalam pelaksanaannya. Nah, hari ini ada 3 keresahan besar rakyat. Apa itu? Urusan makan, urusan kerja, urusan masa depan. Di dapur banyak keluarga hari ini, lauk terasa makin tipis, harga beras mahal, lauk, transport, sekolah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, semua terasa menekan. Tapi di sisi lain, laporan-laporan ekonomi mengatakan dan bunyinya bagus-bagus. Jurangnya ada di sini nih. Ini jurangnya nih. Apa yang terjadi? Angka di atas nampak tumbuh, tapi di bawah merasa was-was. Negara sudah saatnya kembali memihak dapur-dapur rumah tangga, bukan memihak mereka yang berada dalam kemegahan podium-podium yang ada di Republik. Di pasar dan di dunia usaha, ini semuanya bisa merasakan keluhannya mirip. Pembeli sepi, ongkos tinggi, izin dan pajak sering membingungkan. Sementara akses kepada permodalan tidak selalu mudah. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka pasar rakyat yang jadi penyangga ekonomi daerah bisa pelan-pelan surut, dan kondisi ini sekarang ini sudah terlihat. Lalu teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Saya rasa bahwa para musuhnya Anies pasti makin kepanasan, teman. Kenapa? Karena mereka selalu ya kemudian pasti kepanasan karena Anies ya nggak redup-redup, teman-teman ya. Bagaimana Anies Baswedan, tokoh yang sangat fenomenal sekarang, teman-teman ya, masih menjadi trending, masih terus berkarya ya kan. Dan menurut saya ini adalah sebuah langkah yang sangat baik bagi Anies, teman-teman. Terlebih lagi kalau kita melihat Anies ini nggak main-main, teman-teman ya. Perjalanan langkah politiknya itu sangat-sangat keren ya kan. Bayangkan di awal 2026 ini kemarin, tepatnya bulan Januari, Anies itu bersama dengan relawannya akhirnya membuat sebuah partai politik baru yang namanya Gerakan Rakyat. Menurut saya Gerakan Rakyat ini adalah gerakan yang sangat organik dari masyarakat ya. Bagaimana masyarakat kemudian membentuk relawan ya, sehingga terbentuklah
Gerakan Rakyat dan sekarang menjadi sebuah partai politik baru, teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Anies menurut saya sangat strategis ya. Karena 2009 ya partai Anies ini bisa saja ya mewarnai pesta demokrasi kita. Dengan nama besar Anies ini, teman-teman, tentu ya semua relawan Anies ya saya rasa pasti akan mendukung partai politik yang dibuat oleh Anies dan relawannya ini, teman-teman. Jadi bye-bye bagi mereka yang selalu menganggap Anies itu adalah orang gagal ya. Padahal yang orang gagal mereka. Karena apa? Karena Anies betul-betul berhasil mencuri perhatian masyarakat dengan membuat partai, dan terbukti ya beberapa bulan saja partainya itu sudah memenuhi syarat sebagai partai baru, teman-teman, dari kementerian, teman-teman. Menurut saya langkah Anies ini memang sangat luar biasa ya. Bukan hanya di situ ya, Anies juga membuat sebuah gerakan ya, aksi bersama yang kemudian ini adalah aksi yang bisa membuat para relawan ya untuk membantu masyarakat ketika ada bencana, teman-teman. Jadi betul-betul apa yang dilakukan Anies ini sangat kita apresiasi ya. Bukan hanya itu, ia tetap terus berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi pandangan ya, ketika ada seminar, ketika ada kuliah dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.